Kenapa pula dia tak minjam duit ke Singapura aja Indonesia nih? Karena kan yang kasih utang ke Indonesia terbanyak ini kan Singapura aja. Apa pula dia nak pinjam ke Cina pula? 21 miliar tak salah aku di tahun 2023. Satu lembar uang Singapura itu udah berkebak-kebak uang Indonesia beda. Cuman butuh satu lembar aja beda di orang. Ini di tahun 2024. Dulu nilai tukar Indonesia, uang Indonesia rupiah tuh sama dolar Singapura, $1 cuma 6.000. Sekarang udah sampai 12.000, Ce. Makin teruk lah beda rupiah kita nih beda. Untung aja kalau bandingkan dengan dolar Singapura, bukan dolar Amerika. Bisa-bisa kita menjadi bertukar dengan negara Cina. Kita yang jadi negara termiskin di dunia. Kemarin kan kita pernah bahas negara-negara mana aja yang utang sama Cina tuh, termasuk Bangladesh, Indonesia. Pemerintahan Bangladeshnya sampai bubar kan tuh. Iya, Perdana Menterinya tuh lari ke Inggris beda. Tapi setahu aku nih, Cina nih termasuk negara miskin, Ce. Dia dapat duit dari mana? Dia boleh mengutangkan banyak-banyak negara tuh. Jadi beda, Cina nih dia punya dua sistem keuangan. Apa aja tuh, Ce? Jadi mata uang Cina nih yang internasional yang semua orang tahu itu kan yuan mata uangnya. Nah, tapi ternyata yang orang tak tahu, Cina ini punya satu mata uang lagi yang hanya di sekitaran Cina aja, yang hanya boleh beredar di dalam negara Cina aja. Apa nama ininya mata uangnya? Nah, mata uang dia renminbi. Terus kegunaan mata uang renminbi ini untuk apa? Untuk warga lokal aja? Nah, jadi mata uang renminbi ini dibuat sama Cina sebab kan Cina ini ada kesulitan dalam membangun di negara dia. Sedangkan mata uang dia ini kan kecil. Inilah hebatnya orang Cina. Otaknya orang Cina nih. Dia putar otak, dia cetak mata uang baru. Namanya renminbi. Nah, renminbi inilah yang dipakai sama orang Cina, negara Cina untuk pembangunan yang ada di negara sana, beda. Jadi selain pembangunan nih konsepnya dia tak boleh digunakan untuk yang lain. Jadi contohnya nih ada pembangunan jembatan ke negara Cina. Itu kan ada beli-beli bahan segala macam kan. Jadi terjadi perputaran di situ. Gaji karyawan yang membangun pas segala macam. Jadi uang itu tuh boleh dipakai untuk belanja-belanja segala macam. Tapi yang digunakan pada masa itu uang renminbi yang diputar-putar itu. Karena kan gaji pasti masuk ke kita-kita yang bekerja ke sana kan. Nah, jadi setelah udah berputar duitnya, nanti kan ujung-ujungnya bakal ke pusat lagi uangnya kan. Nah, ketika uangnya sampai ke pusat, pas nyampe ke bank Cina, itu uangnya harus dimusnahkan, dibakar. Karena tujuan uang itu ada hanya untuk pembangunan. Tapi kan pasti beredar, karena kan uang itu dipakai untuk transaksi sana sini gitu kan. Tapi ya hanya boleh di sekitar negara Cina. Terus nilai tukar 1 renminbi ini sama dengan nilai 1 yuan. Oh, berarti nilai tukarnya sama maupun dia di dalam atau di luar negeri. Cuman renminbi ini memang hanya boleh digunakan di dalam negeri, tidak boleh di luar negeri. Jadi yang internasionalnya itu tetap yuan itu. Terus setelah masuk ke dalam bank terus dibakar, tabungan dia tetap segitu atau uangnya musnah juga, Ce? Uang renminbinya nih sudah musnah tapi sudah ditukarkan ke nilai yuan. Kenapa Cina nih tak cetak yuan aja banyak-banyak? Kenapa harus cetak renminbi? Karena kalau misalnya satu negara nih kok cetak yuan semua, itu tuh bisa jadi inflasi beda. Jadi uangnya nih udah tak bernilai lagi. Terus kalau misalnya kayak Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Kazakhstan, Amerika yang minjem duit ke Cina, ini dia pakai uang yuan atau renminbi? Itu tuh uang yuan beda. Tetap yang digunakan tuh yuan. Kalau renminbi tuh hanya di dalam negeri Cina tuh. Jadi macam mana dia balik modalnya kalau misalnya uang yuannya dipinjamkan ke banyak negara? Jadi misalnya nih Indonesia mau bangun jembatan Batam Bintan, ada duit nih, dia mau pinjam ke Cina. Nah, negeri Cina nih lah yang memodalkan, misalnya 1 triliun, dikasihnya 1 triliun. Tapi dia mau orang Cina juga yang bekerja ke situ. Jadi perputarannya itu tetap balik lagi ke Cina. Karena dia menggaji karyawan dia tuh. Betul. Kenapa pula dia tak minjam duit ke Singapura aja Indonesia nih? Karena kan yang kasih utang ke Indonesia terbanyak ini kan Singapura aja. Apa pula dia nak pinjam ke Cina pula? 21 miliar tak salah aku di tahun 2023. Tak tahu lah di tahun sekarang nih udah berapa. Sekarang nih masalahnya beda. Kalau kita nak pinjam duit ke Cina nih udah gampang beda. Macam mana pula cara dia? Ya pokoknya lebih gampang pinjam duit ke Cina lah daripada ke Singapura. Tapi kenapa pula kemarin tuh yang IKN dekat Kalimantan Timur tuh proyek besar itu tak ada pinjam dengan Cina, malah pakai APBN negara. Nah, coba lah kau tanya dulu dengan Cina beda. Aku kena belajar dulu bahasa Tiongkok nih, Ce. Tapi kalau mau lebih jelas beda, aku punya narasumber. Kita dengarkanlah sama-sama. Macam mana sistem keuangan Cina yang aku bilang tadi. Di Cina itu dia ketika untuk mengembalikan kejayaannya, penguasanya itu
ya sebelum kita bahas itu kita bahas bahwa Cina itu kan tahu kan kalau Cina itu komunis. Nah, sistem komunis ini kan menarik nih, agak berbeda pemahaman komunis di Indonesia sama di Cina. Kalau di Cina komunis itu memang dipahami sebagai paham maknanya apa? Segala macam kekayaan alam, segala macam bentuk hasil dari bumi wilayah Cina itu dikuasai oleh negara dan itu memang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kalau di Indonesia sebenarnya kayak pasal 33 UUD 45 itu. Nah, jadi tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak di luar negara. Nah, jadi memang penjaminnya itu si negara ini. Lalu negara akan menggunakan apa? Demi masyarakatnya. Negara akan melakukan apapun demi kesejahteraan masyarakatnya. Nah, jadinya si penguasa ini pakai strateginya itu dia membuat dua jenis mata uang, kurang lebih begitulah kira-kira. Jadi satu mata uang yang diakui secara internasional, secara dunia, yaitu sekarang ini kalau nggak salah yuan ya. Iya, yuan. Yuan. Nah, terus ada satu lagi mata uang, yaitu memang hanya untuk pembangunan di Cina aja, yaitu menjamin bahwa mata uang ini laku akan diganti oleh pemerintah. Nah, yaitu renminbi. Nah, mata uang yang kedua ini, mata uang yang untuk internal nih, untuk dalam negeri aja. Nah, itu memang digunakan, dicetak sebanyak mungkin untuk menjamin. Kalau di dalam negeri, di Cina sendiri, antara renminbi sama yuan ini, itu setara. Sama, tetap laku. Dipakai tetap laku. Hanya bedanya renminbi ini dia punya jangka waktu. Jangka waktunya itu apa? Dia kan ada kodenya tersendiri nih, beda antara yang renminbi sama yang yuan. Nah, yang renminbi ini, itu memang dicetak banyak-banyak untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah mengeluarkan mata uang ini untuk menjamin kontraktor-kontraktor yang nantinya akan membangun bahwa uang ini laku dan dipakai. Penjaminnya siapa? Negara. Negara menjamin itu. Nah, yang membedakan apa? Setelah uang ini dibayarkan ke kontraktor pembangunan, kan otomatis si kontraktor ini akan menggunakan uang ini untuk gaji karyawan, mungkin untuk belanja bahan baku, untuk apapun itu semuanya. Ya kan? Artinya uang renminbi ini akan beredar. Betul. Nah, dengan prinsip siklus uang, siklus peredaran uang, mata uang ini nantinya akan masuk ke bank-bank negara. Karena bank-bank di Cina itu juga udah dikuasai negara. Ketika mata uang ini, renminbi ini itu ditabung sama masyarakat atau ditabung sama perusahaan, itu udah tidak akan keluar lagi. Karena kalau kita menggunakan teori ekonomi, ketika pemerintah terlalu banyak mengeluarkan mata uang, akan inflasi. Hebatnya Cina di situ, dia memikirkan gimana caranya untuk menekan atau memperlambat inflasi itu, meskipun dia nyetak uang terus. Yang paling penting itu adalah jaminan, penjaminnya. Pemerintah Cina menjamin mata uang ini laku dengan apa? Kedaulatan negaranya. Dia sebagai komunis, dia punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Dan masyarakat setuju untuk dilakukan itu. Dan terbukti kan apa yang dilakukan sama pemerintah Cina. Nah, mantap kan beda. Jadi Cina ini mantap beda. Dia punya dua mata uang. Itu untuk dalam negeri, untuk pembangunan. Satu lagi untuk internasional. Tapi nih Ceh, negeri Cina ini kan membuat sistem keuangan macam gini nih, ada dua mata uang yang berbeda, walaupun boleh di dalam negeri aja, tidak boleh di luar negeri, sama yang internasional nih. Berarti kan itu kan untuk menjaga jangan sampai inflasi ya. Kau tahu tak pemahaman tentang inflasi nih Ceh? Kalau menurut aku beda, inflasi ini macam harga kenaikan barang gitu beda. Macam mencuri nilai mata uang. Tapi kalau misalnya menurut aku ya Ceh, sepengetahuan aku yang pernah aku baca, inflasi ini kan kebalikannya dari delusi. Kalau delusi ini barang yang diproduksi itu banyak, tapi peredaran mata uang itu sedikit. Jadi makanya harganya murah. Nah, kenapa yang inflasi ini harganya mahal? Sebenarnya tidak mahal. Nilainya itu sama, tapi karena peredaran mata uangnya ini banyak, terus nilai mata uang itu rendah, jadi kan harga terlihat seperti mahal. Padahal sama aja harganya, karena uangnya tuh beredar terlebih banyak, barangnya sedikit yang dijual, makanya harganya terlihat mahal, naik harganya. Oh, jadi gitu beda. Contohnya kayak sekarang katanya kan dolar naik. Sebenarnya inflasi itu bukan karena dolar naik. Terus yang harus menjaga jangan sampai inflasi kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Jadi mereka punya sistem kenaikan suku bunga atau penurunan suku bunga. Kalau sekarang tak salah aku 2,5% tak salah aku suku bunganya. Apa 5% gitu? Tapi beda, aku dengar di zaman-zaman Soekarno beda. Itu zaman-zaman itu juga inflasinya parah beda. Ada solusi dari pemerintah pada masa itu beda. Solusi dia tuh redenominasi. Jadi dia dengan cara mengurangkan 3 angka 0.
Nah, itu macam mana beda? Sebenarnya tuh dikurangin pun hanya untuk ilusi aja, Ce. Imajinasi orang dimainkan, psikolognya orang nih, psikisnya orang nih dimainkan. Dengan dikurangin nolnya terlihat mata uangnya lebih sedikit, padahal nilai tukarnya sama aja. Oh, berarti macam duit Singapura dan Malaysia lah. Macam $1 Singapura itu kan sama dengan 11.000 rupiah Sekarang Indonesia. 12.000, Ce. Oh, udah 12.000 pula beda. Oh, jangan-jangan sekejap lagi nak 20.000 pula beda. Jangan sampai lah, Ce. Makin teruk lah beda rupiah kita nih beda. Jadi sebenarnya gini, Ce. Contoh nih, kalau misalnya dihilangkan nolnya 3, $1 Singapura itu kan 12.000. Dihilangkan nolnya 3, jadi 12 rupiah kan. Tapi sama aja yang kita keluarkan 12 lagi, ngerti tak sih? Nilai tukarnya sama aja. Kita belanja dekat tempat orang nih tetap 12.000 juga. Tapi kan berarti beda nilai-nilai barang-barang atau biaya hidup di orang kat sana itu kan berarti lebih tinggi beda. Kayak RM1 Malaysia itu udah 3.500 rupiah. Jadi di Malaysia tuh RM1.000 udah 3.500.000. Jadi duit kita di Indonesia udah berjuta-juta, tapi sampai ke Singapura Malaysia baru 1.000, 2.000, 3.000 aja. Iya, Ce. Kalau misalnya 1 juta Singapura, dolar Singapura sama 1 juta ringgit Malaysia dirupiahkan lebih tinggi lagi harganya. Bahkan beda, aku lihat ada 1 lembar uang Singapura itu entah 1.000 atau 10.000 dolar. Yang ada muka Lee Kuan Yew tuh. Weh, Lee Kuan Yew belum ada lah dekat mata uang Singapura. Tapi kau bayangkan beda, 1 lembar uang Singapura itu udah berkebak-kebak uang Indonesia beda. Cuman butuh 1 lembar aja beda di orang. Untung aja kalau bandingkan dengan dolar Singapura, bukan dolar Amerika. Dolar Amerika 1 dolarnya 15.000, sekarang udah 16.000 dah. Alamak. Ya tapi kan kalau dolar Amerika nih patokan untuk seluruh dunia beda. Ya kau tengoklah sekarang dolar Singapura ada 12.000, Amerika 16.000, Euro berapa? 20.000 tak? Ini di tahun 2024. Dulu nilai tukar Indonesia, uang Indonesia rupiah tuh sama dolar Singapura, 1 dolarnya cuma 6.000. Sekarang udah sampai 12.000, Ce. 2 kali lipat. Sekarang ini baru tahun 2024. Macam mana nanti 2029, 2090, 2085? Makin tinggi harga dolar di orang tuh. Mungkin 1 dolar tuh udah 1 juta tak? Terus yang aku takutkan lagi beda nanti minyak bumi, gas, nikel, emas itu habis semua di Indonesia beda. Bisa-bisa kita menjadi bertukar dengan negara Cina. Kita yang jadi negara termiskin di dunia. Tak apa, Ce. Kita tanam pucuk ubi sama daun pisang. Karena nilai ekspor pucuk ubi sama daun pisang ini masih ada. Sabut kelapa. Kau tahu sabut kelapa kan? Diekspor tuh masih tinggi tuh, Ce. Tapi kan katanya Indonesia ini negara kaya beda. Atas minyak, bawah minyak. Tak usah minyak-minyak, Ce. Itu pemerintah punya. Kita daun pisang aja. Sama pucuk ubi nih ya. Tanam pucuk ubi nih banyak-banyak. Ekspor ke Singapura. Daun pisang lagi, daun mengkudu semua. Pakai jadi ulam. 1 dolar Singapura 12.000 sekarang. 10 tahun lagi macam mana? Bagus kau jual pucuk ubi nih. Tapi kita lawan kotak kosong tak beda. Titik isi sendiri.